dalam waktu 6 bulan Pak, total view dari semua yang saya posting itu 2,5 juta view semuanya Pak. Luar biasa. Hari Senin sampai Jumat nipu manusia, nipu orang. Iya. Hari Minggu nipu Tuhan katanya gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketemu lagi di PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan, bersama saya Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah Indonesia World Light Cimahi. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Coach Chandra. Tujuan saya bikin Kristen KTP ini tuh untuk apa? Cari follower. Apakah benar cari follower? Kalau orang awam bilang pansos Pak, panjat sosial gitu kan. Jadi kalau kita kesana kemari tuh cepat sekali pansosnya gitu kan istilahnya. Atau memang karena ini muncul dari hati gitu kan. Bukan sesuatu yang bertujuan untuk wah gue pengen cepat dapat follower banyak nih supaya gini. Nah waktu saya dalemin, saya ambil waktu saat teduh dan saya berdoakan, saya benar-benar lihat ke dalam diri saya sendiri gitu Pak. Ternyata memang saya yakin gitu bahwa Kristen KTP ini tuh dibikin bukan karena pengen terkenal, tapi lebih pengen ya menyampaikan edukasinya itu, literasinya itu Pak. Jadi walaupun teman-teman pada welcome, saya kadang-kadang aja nggak setiap kali 1 atau 2 posting aja lah yang saya ngerasa bahwa ini kayaknya boleh nih kolaborasi karena bermanfaat untuk lebih banyak orang lah gitu ya. Itu tuh supaya informasinya itu menyebar aja gitu. Nah. Tapi dulu saya pernah mencoba sih Pak, jujur aja, saya mengakui lah bahwa itu salah satu hal yang saya lakukan secara manusia gitu ya. Saya pikir, wah gimana caranya ngedongkrak follower dari 1.000 ke 2.000 misalnya gitu ya. Ada sempat juga. Pernah waktu itu Pak, bicara konsistensi. Iya betul. Konsistensi itu bicara pada saat kita tetap ngelakuin, walaupun nggak ada tepuk tangan kan katanya gitu kan. Jadi nggak ada tepuk tangan, nggak ada view, nggak ada yang puji gitu, kita tetap mau ngelakuin itu. Nah itu konsistensi itu tantangan nomor 1 menurut saya sebagai siapapun content creator yang melangkah gitu ya. Nah waktu itu saya kan pernah ngelakuin secara manusia Pak. Jadi gimana caranya ya? Kok postingan gue 1.000 follower baru 1.000 ke 2.000 tuh berat banget gitu apa? Akhirnya mulailah beriklan waktu itu Pak. Jadi pasang iklan nih, iklan Instagram. Tapi toh ternyata terbukti dengan pasang iklan pun nggak bisa naik Pak. Jadi 2.000 tuh ke 3.000 gitu ya. Itu tuh kayak lama sekali gitu akhirnya. Akhirnya saya pikir kayaknya memang saya berpikir lagi, ini bukan saya banget lah gitu juga. Memang saya ngelakuin dengan waktu itu dengan hal yang awam aja gitu ya. Saya pikir gimana terkenal ya beriklan kan gitu ya. Akhirnya saya pikir udahlah kayaknya nggak efektif juga gitu. Keluarin uang juga lumayan gitu waktu itu gitu. Saya pikir nggak efektif. Akhirnya saya nggak beriklan lagi di posisi follower 3.000-an kalau nggak salah 3.000 atau 4.000 saya lupa gitu. Karena nggak ngangkat lah istilahnya kalau bahasa saya gampangnya gitu. Tapi saya akhirnya kembali lagi ke esensi saya pertama waktu itu bahwa saya ingat balik lagi apa sih yang membuat lu Chan dulu mau ngelakuin ini gitu kan. Hanya saya berpikir karena kan memang mau edukasi kan. Karena bukan mau terkenal kan istilahnya gitu kan. Makanya saya nggak munculin diri saya tuh Pak waktu itu gitu. Nah udahlah saya pikir nggak mau terjebak lagi lah dalam situasi seperti itu. Nah tapi balik lagi ya udah pertumbuhannya pelan-pelan aja Pak, nggak signifikan istilahnya gitu. Karena mungkin pertama kalau secara dunia saya kan melakukan hal yang orang lain juga udah lakuin, yaitu potongan khotbah. Jadi sama aja ibaratnya orang lain bikin potongan khotbah, si Chandra bikin potongan khotbah, apa bedanya kan gitu kan. Nah, sampai yang tadi saya cerita itu Pak, satu titik saya ngerasa bahwa kok kayaknya ada keresahan yang saya mau ceritain. Saya hapus semuanya, saya start lagi dari nol. Dengan posisi follower berapa ribu saya nggak ingat sih waktu itu gitu, 3.000, 4.000 lah pokoknya kurang lebih seperti itu. Mulailah saya menyuarakan opini saya Pak, suara saya. Nah terjadilah hal-hal yang saya nggak duga itu, yang saya bilang lagi tidur, atau besok bisa ada 800 follower baru. Posting lagi terus sampai dalam waktu singkat itu follower tuh naik signifikan tuh semuanya Pak. Bukan karena rencana saya sebagai manusia bikin strategi iklan, bukan karena saya pinter nulis kemampuan saya sendiri, tapi karena semata waktu itu saya bilang sama Tuhan saya lakuin ini karena datang dari hati. Saya coba aja posting sesuatu, kalau Tuhan izinin ini menjadi sebuah pengingat buat banyak orang, kalau Tuhan izinin ini semua bisa menjadi sebuah insight gitu ya buat banyak orang, menjadi teguran bahkan gitu Pak kalau memang sampai kelas itu,
ya izinkanlah ini terjadi. Dalam waktu 6 bulan Pak, total view dari semua yang saya posting itu 2,5 juta view semuanya Pak. Luar biasa, spektakuler. Nggak ada iklan, itu nggak mungkin dicapai iklan Pak. 2,5 juta view itu tuh nggak mungkin postingan yang bisa dicapai oleh iklan. Kalau mau dicapai iklan maksudnya, itu kayaknya puluhan juta kayaknya untuk mencapai itu Pak. Ini organik aja gitu. Betul. Nah jadi balik lagi pertanyaan Bapak, bicara soal tantangan dua hal itu. Tantangan melihat diri sendiri apakah ini menjadi satu komitmen pribadi, artinya konsistensi, saya akan tetap lakuin no matter what, atau yang kedua pengen terkenal. Nah, kalau pengen terkenal kan ya follower lah jadi tujuan gitu. Nah, saya merasa itu bukan goal saya. Biarinlah teman-teman semua tumbuh dengan luar biasa. Saya juga senang gitu karena konten-konten Kristiani itu seharusnya memang bisa menjadi sebuah inspirasi buat banyak orang. Tapi saya berjalan aja bersama Tuhan gitu. Kadang kontennya bisa ada yang nonton sampai 500,000 view, kadang yang tadi saya bilang kadang 1,000, kadang 800 juga ada gitu Pak. It's okay. Satu aja kan saya tetap jalanin kan Pak. Balik lagi ke esensi itu kan. Satu view, satu like, satu share saya tetap jalanin. Apalagi kalau sampai puluhan ratusan ribu gitu. Jadi nggak ada reason lagi buat saya sekarang untuk merasa bahwa jadi gini Pak, satu lagi ini Pak. Jadi journey dari semua yang saya alamin itu Pak, membuat saya akhirnya jadi mengerti. Pada saat tiap kali kalau saya posting, itu kayak di refresh, pengen lihat udah berapa view, 100, waduh 100, refresh 103 gitu. Wah kayaknya ada 3 orang nambah, itu kayaknya sesuatu yang dicari terus gitu Pak. Nah sekarang saya tiap kali posting, sebelum saya posting saya doa, Tuhan kalau ini jadi something, jadilah something gitu ya. Posting tinggalin aja. Tahu-tahu bangun tidur 200 follower baru. Udah begitu aja Pak. Nggak pernah saya targetin lagi gitu tepatnya. Nah itu journey yang saya ngalamin langsung Pak, bahwa namanya ministry menurut saya gitu ya, memang harus dilihat ke hati kita, mau terkenal atau mau memang menjalankan sebuah pelayanan atau sebuah calling yang memang akan selalu kita lakuin no matter what. Ya istilahnya kalau mungkin di Bapak sebagai pemimpin gereja gitu, jemaat mau 10, 100, 200, Bapak tetap akan menyampaikan firman Tuhan kan, akan tetap menyampaikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kan, bukan 10 orangnya, bukan 20 orangnya, benar nggak Pak? Bukan ribuan orangnya, tapi Bapak sebagai seorang hamba Tuhan pasti selalu menjadi panutan lah buat jemaat Bapak untuk tetap menyampaikan firman Tuhan no matter what Pak. Nah, Luar biasa ini, luar biasa penjelasan pengupasannya ini sangat dalam sekali. Tapi ngomong-ngomong kan bagaimanapun kita kalau mau menyampaikan sesuatu kan kita mau jangkauannya itu lebih luas kan begitu. Walaupun bukan itu menjadi tujuan. Setuju. Tetap akan ada itu Pak ya. Okay. Nah, persoalannya apakah Bapak mau menargetkan misal saya mau menjangkau yang kaum muda aja deh. Nah, saya dengan bahasa ini atau ada Pak kelompok-kelompok begitu, ada nggak seperti itu pembagian kelompok gitu? Ya, kalau di saya tuh bukan pembagian kelompok Pak, tapi lebih kepada pembagian topik. Jadi memang di kita tuh di Kristen KTP tuh saya membagi topiknya tuh ada namanya Pak. Jadi kayak misalnya kayak tadi misalnya namanya Connect and Grow gitu ya. Itu bicara mengenai pertumbuhan iman. Nah, kadang-kadang ada namanya Faith Magazine. Nah, Faith Magazine itu mengenai trending Pak. Jadi kayak misalnya berita-berita kayak tadi Filipiansi gitu. Itu saya kategorikan sebagai magazine misalnya. Betul. Tapi ada juga nanti yang saya lagi siapkan namanya Power Couple. Nah, ini bicara untuk yang pasangan atau marriage. Ada juga yang nanti yang Financial Wisdom itu tadi Pak. Jadi semuanya tuh, jadi saya nggak mengelompokkan secara komunitasnya karena semuanya ada di dalam Faith Academy atau Kristen KTP, tapi topiknya Pak. Jadi topik ini begitu saya share, ya ini kenanya ke siapa yang baca, ya udah itu aja gitu. Nah jadi saya memilahnya seperti itu. Tapi kalau bahwa ternyata seorang papa pengen belajar bagaimana yang terjadi sama anak Gen Z sekarang, ya why not kan? Sebaliknya seorang anak juga pengen tahu kenapa sih papa gua tuh suka judes sama gua gitu. Cobalah baca artikel tentang hati seorang papa, parenting gitu. Nah itu saya bebasin aja Pak. Saya nggak mau balik lagi menerapkan rencana saya sebagai manusia gitu ya. Karena nggak ada rencana lagi. Jadi semenjak itu juga jadi banyak Pak pelajarannya Pak. Jadi selain bertanya kepada diri sendiri gitu ya, bagaimana motivasi pelayanan saya. Yang terjadi sama saya dalam lingkungan pekerjaan saya Pak. Dulu tuh saya tuh orang yang sangat perencanaan sekali Pak. Jadi saya kalau misalnya ada apa-apa tuh selalu
selalu harus ada rencana. Nggak ada tuh kalau yang namanya random gitu ya, ngasal gitu tuh saya nggak bisa. Saya selalu harus ada, karena mungkin terbiasa dari pekerjaan saya Pak ya, karena saya sebagai seorang sutradara gitu ya. Jadi setiap kali saya syuting apa itu tuh semua tuh udah terplanning dengan rapi semua. Kadang-kadang kalau di lapangan ada sesuatu yang menjengkelkan gitu, saya memang akuin saya kayak, aduh gila kenapa nggak sesuai ini sih gitu, suka inilah. Tapi pada saat saya mulai menjalani pelayanan saya dengan motivasi yang saya kembaliin ke diri saya sendiri Pak, semenjak itu juga di 2025 kemarin gitu Pak, saya nggak pernah bikin planning lagi untuk hidup saya bahkan. Oh begitu. Ikut aja. Saya putuskan Faith Academy ini Tuhan Tuhan Yesus adalah CEO saya. Jadi setiap hari Pak, saya tuh melakukan apa yang di depan mata. Contoh misalnya saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan gitu ya, saya selesaiin aja. Betul. Ada tanggung jawab misalnya dalam secara company yang saya harus saya penuhi gitu, PR saya misalnya gitu, saya kerjain aja PR saya. Tapi apakah kemudian saya kayak dulu gitu ya, mentargetkan, wah kalau gua ngelakuin ini, gua harus dapat segini. Kalau saya ngelakuin ini, dapat segitu. Nah, udah nggak ada Pak. Sekarang semuanya hilang. Saya cuma bilang setiap bangun, saya Tuhan terima kasih masih bisa bangun hari ini. Luar biasa. Apa yang mesti saya lakukan hari ini selain pekerjaan saya, kasih tahu aja sama saya. Semenjak itu Pak, Tuhan membawa saya kepada pengalaman-pengalaman baru. Sebagaimana saya ketemu Pak Yusuf kan hari ini kan, nggak pernah ada dalam rencana saya. Sama Pak. Iya, nggak ada pernah ada dalam rencana saya untuk bisa ngobrol di podcast seperti ini. Ada teman-teman yang bisa mewujudkan podcast ini juga dengan luar biasa gitu Pak. Nggak pernah kan Pak dalam apa bayangan saya atau rencana saya tuh pengen nggak ada. Tapi Tuhan telah menghubungkan kita satu dengan yang lain. Tiba-tiba out of nowhere Pak, kayak ada podcast yuk, ada ini, ada itu. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini harus saya jalanin gitu. Jadi gitu aja Pak. Pelajaran-pelajaran itu yang saya dapetin gitu, dari bahkan sesuatu yang saya lakuin karena keresahan aja kan. Tapi Tuhan, katanya kan gini bahasa kerennya, your misery is your ministry kan, katanya gitu kan Pak. Jadi penderitaan kita atau keresahan kita tuh adalah ministry kita kan. Puji Tuhan memang benar. Jadi saya cuma mau cerita aja ke teman-teman believer semua yang hari ini kebetulan nyimak podcast ini gitu ya, bahwa kita mah ikutin aja gitu. Tuhan tahu banget semua 200 langkah di depan kita. Kita ngelangkah aja langkah 1, 2, nggak perlu nargetin apa-apa, nggak perlu mikirin apa-apa gitu. Ternyata Pak, waktu surrender total kayak gitu, memang suka aneh. Memang benar kata Tuhan ajarin bahwa apa yang rencana kita bukan rencana Tuhan, apa yang rencana Tuhan bukan rencana kita kan. Jadi kalau yang terjadi itu sesuai dengan rencana, kalau saya sekarang ya Pak, saya nih ya, kalau ini sesuai rencana saya, ini bukan Tuhan pasti. Tapi kalau terjadi kejutan-kejutan di dalam perjalanan itu, ini pasti Tuhan turun tangan. Gitu. Luar biasa. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa pembicaraan saya dengan Coach Chan, di mana kami bukan saja tanya jawab wawancara, tapi saya bersyukur karena Coach Chan bisa menjelaskan kehidupan pribadi juga ya, termasuk pelayanan dan sebagainya. Buku-buku yang ditulis itu relate dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pak Coach Chan, kalau boleh tanya lagi, jadi dalam menuliskan sebuah tulisan atau di Instagram begitu, mungkin mirip-mirip juga seperti pendeta ya, kalau dia mau khotbah begitu. Jadi mimbarnya aja yang berbeda ya, satu menulis, satu khotbah begitu. Dia tentu ada persekutuan pribadi dengan Tuhan dan juga pembacaan Alkitab yang membangun terus iman, sehingga itu yang dituangkan di dalam tulisan kan begitu ya. Benar. Nah kalau di khotbah kan begitu, dia tahu siapa yang akan mendengar, audiensnya, dan dia baca kembali ke Alkitab, Tuhan bicara apa dari teks itu kan begitu. Ada relate lah kira-kira begitu gambarannya. Jadi ya terima kasih banyak ini untuk apa yang disampaikan. Nah kalau boleh tanya lagi, kira-kira ada harapan-harapan apa lagi nih supaya para pendengar bisa merindukan nih, kapan lagi dapat sesuatu nih? Apakah sudah ada? Apakah tetap tadi tunggu lagi Tuhan memberikan sesuatu, atau memang sudah ada rencana ke depan? Nah jadi seperti yang tadi saya bilang, rencana sih udah nggak ada pasti Pak. Nggak ada rencana lagi ya. Cuman memang kalau di Kristen KTP itu kan udah kelihatan polanya Pak ya. Jadi dulu waktu saya mulai posting, itu kan ada teori lah dunia ini bilang gitu katanya bahwa posting sesering mungkin katanya gitu kan. Tiap hari posting. Dan itu nggak berlaku lagi. Nggak berlaku karena nggak ada hasilnya juga, ternyata nggak begitu. Betul. Posting sehari 2 kali katanya gitu kan. Wah saya pernah coba semuanya itu. Gitu. Tapi ternyata yang paling efektif ternyata bukan frekuensi, juga bukan masalah intensitas dan sebagainya, tapi ternyata yang paling efektif Pak adalah bahwa kita menyuarakan isi hati, satu, kedua
kalau memang itu relate ketemu orangnya. Jadi percuma kita menyuarakan konten-konten yang dalam tanda kutip tuh nggak relate lah sama audiensnya. Itu tuh nggak nemuin apa-apa. Tapi ternyata waktu saya mencoba melakukan hal-hal yang tadi itu Pak, shifting momen saya gitu. Dari posting potongan-potongan, terus kemudian saya hapus semua, saya mulai lagi dari nol, menyuarakan hal-hal yang real, pergumulan saya, pergumulan teman saya, istri saya, anak saya, semuanya lah gitu ya. Itu saya mulai suarakan. Ternyata nemuin audiensnya kan. Nah, itu yang pasti satu. Betul. Nah, kedua, jadi akhirnya Pak, saya juga udah melihat gitu ya, bahwa bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi sekarang Kristen KTP tuh posting seminggu sekali aja, cuma Jumat atau Sabtu aja. Begitu, saya nggak posting hari Minggu karena saya menguduskan juga hari Minggu buat kita semua. Betul ya. Jadi hari Minggu ada hubungannya ya. Ada hari Minggu biarlah beribadah gitu ya. Beribadah aja. Dengerin kata Tuhan mau ngomong apa nih hari Minggu ini. Karena besok hari Senin. Jangan cuman hari Minggu datang besok Senin katanya gini Pak, ada istilah nih. Ini ngobrol lucu aja Pak ya. Ya boleh. Hari Senin nipu Tuhan. Hari Minggu hari Senin sampai Jumat nipu manusia, nipu orang. Hari Minggu nipu Tuhan katanya gitu.